Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Dudamianti, NPM 221061016 akan membahas tentang operasi pada fungsi. Sama halnya dua bilangan A dan B dapat ditambah untuk menghasilkan sebuah bilangan baru A plus B, demikian juga dua fungsi F dan G dapat ditambah untuk menghasilkan fungsi baru F plus G. Jumlah selisih, hasil kali, hasil bagi, dan pangkat dapat kita perhatikan pada fungsi-fungsi F dan G dengan rumus yang tertera di atas, yaitu Fx sama dengan X dikurang 3/2 dan Gx sama dengan akar X. Nah, dari dua fungsi tersebut kita dapat membuat sebuah fungsi baru, yaitu F ditambah G. Ini F plus Gx sama dengan Fx ditambah Gx sama dengan X min 3/2 ditambah akar X. Nah, di sini kita harus berhati-hati mengenai daerah asal. Jelas X harus berupa sebuah bilangan di mana F maupun G berlaku. Dengan kata lain, daerah asal F plus G adalah irisan dari daerah asal. Bisa dilihat di gambar 1. Selanjutnya, selain fungsi F plus G, kita juga peroleh fungsi-fungsi baru, yakni F min G, F dikali G, dan F per G. Dengan anggapan bahwa F dan G mempunyai daerah asal mula, kita peroleh seperti gambar di samping, ada rumus dan daerah asalnya. Rumus yang pertama, F plus Gx sama dengan Fx ditambah Gx sama dengan X min 3/2 ditambah dengan akar 3. Yang kedua ada F min Gx sama dengan Fx dikurang Gx sama dengan X min 3/2 dikurang dengan akar 3. Dan yang ketiga ada F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx sama dengan X dikurang 3/2 dikali dengan akar X. Yang terakhir ada F per G X sama dengan Fx per Gx sama dengan X dikurang 3/2 akar X. Nah, di sini kita harus mengecualikan 0 dari daerah asal F per G untuk menghindari pembagian oleh 0. Nah, kita juga boleh memangkatkan suatu fungsi yang disebut dengan F pangkat N adalah fungsi yang memberikan nilai Fx pangkat N pada X. Jadi, seperti yang ada di atas, bahwa G pangkat 3X sama dengan Gx pangkat 3 sama dengan akar X pangkat 3 sama dengan X akar 3/2. Selanjutnya akan kita pelajari adalah komposisi fungsi. Sebelumnya, bayangkan jika sebuah fungsi tersebut adalah mesin. Fungsi ini menerima X sebagai input, bekerja pada X, dan menghasilkan Fx sebagai output. Dua mesin seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Demikian juga halnya dengan dua fungsi F dan G. Jika F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx dan kemudian G bekerja pada Fx untuk menghasilkan Gfx, dikatakan bahwa kita mengomplikasikan G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut fungsi G dengan F, dinyatakan oleh GOF, jadi GOFX sama dengan GFX. Nah, dalam contoh sebelumnya kita mempunyai Fx sama dengan X min 3/2 dengan Gx sama dengan akar X. Kita dapat mengomplikasikan dalam dua cara seperti yang tertera di atas, yaitu GOF X sama dengan GFX sama dengan G dikalikan dengan X min 3/2 sama dengan akar dari X min 3/2. Nah, selanjutnya ada FOG. FOGX sama dengan F dikali Gx sama dengan F dikalikan dengan akar 3 dan sama dengan akar X dikurang 3/2. Di situ kita perhatikan bahwa GOF tidak sama dengan FOG, jadi kita katakan bahwa komposisi fungsi tidak komutatif atau GOF dan FOG berlainan. Kita juga harus hati-hati dalam mendefinisikan atau menguraikan daerah asal suatu fungsi komposit. Daerah asal GOF adalah himpunan nilai-nilai X yang memenuhi sifat seperti di atas. Ada dua, yang pertama ada X berada di dalam daerah asal F dan
f(x) berada di dalam daerah asal G. Nah, yang terakhir ada katalog parsial fungsi. Ada fungsi konstanta dan identitas, ada fungsi polinominal, dan fungsi aljabar eksplisit. Sebuah fungsi berbentuk f(x) sama dengan k konstanta atau bilangan real disebut fungsi konstanta. Jadi, fungsi konstanta itu bentuknya f(x) sama dengan k. Nah, grafiknya yaitu mendatar seperti gambar pada gambar 1. Fungsi f(x) sama dengan x disebut fungsi identitas. Grafiknya berupa sebuah garis yang melalui titik asal dengan kemiringan 1 seperti gambar 2. Dari fungsi-fungsi sederhana itu, kita dapat membangun banyak fungsi penting. Sebarang fungsi yang dapat kita peroleh dari konstanta dan identitas dengan menggunakan operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian disebut dengan fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu berbentuk f(x) sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah sampai dengan a1x ditambah dengan a0. Dengan koefisien-koefisien a berupa bilangan real dan n itu adalah bilangan bulat positif. Jika an tidak sama dengan 0, maka n adalah derajat fungsi polinomial, khususnya fungsi linier. Nah, fungsi linier itu adalah fungsi yang derajatnya 1 seperti f(x) sama dengan ax ditambah dengan b. Nah, selanjutnya ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu derajatnya 2 seperti f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah juga dengan c. Hasil fungsi-fungsi polinomial disebut dengan fungsi rasional. Jadi, f adalah fungsi rasional jika berbentuk seperti tergambar di atas. f(x) sama dengan an xn pangkat n ditambah dengan an-1 x n pangkat n dikurang 1 ditambah dengan sampai dengan a1x ditambah dengan a0 dibagikan dengan bm x pangkat m ditambah bm dikurang 1x pangkat m-1 ditambah sampai dengan b1x ditambah juga dengan b0. Daerah asal fungsi rasional ini terdiri dari bilangan real. Syaratnya yaitu nilai penyebut itu tidak boleh 0. Ini yang terakhir yaitu fungsi aljabar eksplisit. Adalah fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas melalui 5 operasi seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contohnya yaitu seperti di atas, yaitu f(x) sama dengan 3x pangkat 2/5 sama dengan 3 akar pangkat 5x pangkat 2 dan gx sama dengan x plus 2 dikalikan dengan akar x per x pangkat 3 ditambah dengan akar pangkat 3 x pangkat 2 dikurang dengan 1. Fungsi-fungsi yang kita pelajari pada sejauh ini itu sama halnya dengan fungsi trigonometri, inverse trigonometri, dan eksponen. Nah, fungsi-fungsi itu merupakan bahan baku atau bahan dasar untuk kita mempelajari kalkulus selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.